Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang limbah dan jenisnya, melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Mihir. Nanti coba Bu Guru cek dulu ya. Kita mulai dengan berdoa dulu. Tolong Mbak Ketua Kelas dipimpin doanya dulu. Siap-siap doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap-siap doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum Bu Guru memberikan pembelajaran hari ini, ada yang mau beri pantun dulu nggak ya? Ada yang mau ngasih pantun dulu nggak? Bu Guru kasih tembakan dulu deh. Jam apa yang paling besar di dunia? Tahu nggak? Jam apa yang paling besar di dunia? Ayo, ada yang tahu nggak? Jam apa yang paling besar di dunia? Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang bisa? Kenapa ketawa? Ada yang bisa? Coba tangan. Siapa yang bisa? Coba. Jamaah. Alhamdulillah ya, kan besar sekali ya jamnya ya. Oke, Bu Guru mau lihat dulu nih kehadiran kalian hari ini ya. Ainun, Aliza, Atia, Fadila, Syifa, Dwi Lestari, Junita, Mutiara, Naisila, Nurjihan, Risma. Mbak Risma gimana kabarnya hari ini? Semangat Mbak? Ya, semangat ya Mbak ya. Safa, Talita, Vanessa, Saskia. Oke, kayaknya ada yang lupa ya. Mbak Intan, mana Mbak Intan? Iya, Mbak Intan ya. Kita lanjutkan ya pembelajarannya ya. Kemarin kan kalian sudah belajar sedikit tentang limbah ya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Tunjukkan kompetensi dasar dari hari ini ya, pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian akan menganalisis limbah di lingkungan sekitar kalian. Ya, dianalisa limbah-limbahnya. Kemudian yang kedua, melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Ulang. Yang kedua, melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar kita. Jadi setelah kamu bisa menganalisa limbah-limbah yang ada di lingkungan sekitar, kamu lakukan penanganan limbahnya. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran project based learning. Diharapkan yang pertama peserta didik mampu menyimpulkan berbagai jenis limbah dengan menyimak penjelasan guru dan benda. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis sampah organik atau
organik setelah mengobservasi lingkungan dengan baik. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengajukan 5 pertanyaan penyebab masalah yang berkaitan dengan sampah setelah mengobservasi lingkungan dengan percaya diri dan kontekstual. Yang keempat adalah peserta didik dapat menyebutkan 5 solusi yang relevan untuk mengatasi pencemaran oleh sampah melalui observasi lingkungan dengan benar. Yang kelima adalah peserta didik dapat membuat desain reuse, recycle, dan reduce dari sampah organik yang ada di lingkungan sekitar mereka melalui pembimbingan dan diskusi dengan kreativitas yang tinggi. Keenam adalah peserta didik dapat membuat proyek dari desain yang dibuat melalui pembimbingan dan diskusi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat video tentang daur ulang limbah kertas menjadi produk kerajinan melalui pembuatan video untuk daur ulang limbah kertas menjadi produk kerajinan dengan kreatif. Terima kasih Mbak Farsta. Untuk kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kamu mulai dengan mengamati ya limbah-limbah yang ada di sekitar melalui foto-foto yang sudah dikumpulkan kemarin ya, sudah dilakukan. Kemudian yang kedua nanti melalui observasi lingkungan tadi, kemudian penambahan dari materi-materi yang disampaikan, materi yang ada di internet, dari literasi digital ya. Nanti kemudian kamu mulai menyusun proyek yang akan dilakukan untuk melakukan penanganan limbah gitu ya. Oke. Komponen material apa aja yang diperlukan hari ini? Ya, sekarang yang masih buka, pakai masker, dibuka dulu maskernya. Sebentar. Tunjukkan senyuman terbaiknya hari ini. Ya, buka dulu maskernya sebentar. Buka dulu yang belakang. Ya. Senyum dulu, Mbak. Ya, mana senyumnya? Ya. Mbak Nur, mana senyumnya? Ya. Gitu ya. Pertama senyum-senyum dulu, dipersiapkan hatinya. Kemudian bersiap untuk diskusi dan nanti bersiap untuk mengerjakan LKPD ya. Next. Oke, untuk persiapan proyeknya bisa mulai dikeluarkan yang sudah membawa peralatan untuk proyeknya. Silakan dikeluarkan. Sudah ya, dipersiapkan. Oke, next. Oke, materi ajar yang kemarin sudah Bu Guru share di grupnya kalian, di grup Canva-nya sudah dilihat ya, sudah dibaca. Bu Guru kasih waktu dulu sekitar 10 menit untuk membaca materi dari pembelajaran kita hari ini agar kamu lebih siap. Silakan sambil dipersiapkan peralatan prakteknya, kemudian materinya dipersiapkan, bukunya dibuka, bagian materi limbahnya dibuka. Silakan bersiapkan untuk literasinya ya. Bukunya dibuka Mbak Saskia. Ya. Melamun apa hari ini Mbak? Jangan melamun ya Mbak Saskia ya. Ya, materi limbahnya halaman berapa, Mbak? Ya, silakan dibuka dulu materinya. Kemudian yang di Canva-nya juga boleh dibuka ya. Kemarin sudah Bu Guru share kan materi limbah di Canva-nya kamu. Udah di-share loh, ayo. Mana materinya? Dibuka. Ya, dibaca ya. Silakan bisa dicek di Canva-nya. Dibaca dulu sebentar. Oke, sudah cukup ya. Tolong perhatikan lagi Bu Guru di depan ini. Apa
ini? Gambar apa ini kira-kira? Sampah ya, tumpukan sampah. Isinya apa aja tuh Mbak? Plastik. Terus kardus. Terus botol. Terus kaleng. Terus banyak bentuknya ya. Silakan ya, ada apa? Ya, video apa itu tadi barusan? Bukan Najwa. Video apa, Wak? Apa, Najwa? Sampah buat sampah itu loh. Itu loh, apa loh? Ya? Membuang sampahnya kenapa, Najwa? Sampai penuh? Iya. Terus kalau sudah penuh? Oke, terima kasih Mbak Najwa. Mutiara. Ya. Apa Mut? Lihat apa Mut tadi Mut? Video barusan tuh kayak buang sampahnya tuh sembarangan, nggak di tempatnya. Seharusnya kan masuk, itu nggak cuman dilempar sembarangan, jadinya tumpukannya meleset semua, jadi jatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, itu akibat apa? Pembuangan sampah yang kurang dikelola dengan baik gitu. Makanya di sini nanti Bu Guru pengen kalian itu belajar tentang penanganan sampah yang baik seperti apa gitu. Ketika kita menemui berbagai macam sampah di lingkungan sekitar kita, bagaimana cara kita menyikapi agar sampah tersebut tidak berdampak negatif dan bisa dikelola, kemudian yang paling penting menghasilkan nilai ekonomi gitu ya. Oke. Ya, Bu Guru mengingatkan kembali materi yang sudah berlalu ya, sedikit biar kamu punya arahan nanti untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Apa yang dimaksud dengan limbah? Coba yang di pojokan, Mbak siapa ya? Iya, Mbak Lis Diana. Favoritnya Bu Guru nih, Mbak Lis. Monggo Mbak Lis. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah, dan aktivitas alam yang pengambilannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak menghendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis maupun nilai guna. Ya, jadi limbahnya itu bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber-sumber limbah ya di sekitar kita. Nanti karena kalian tempatnya ada di lingkungan sekolah, maka nanti kalian fokusnya adalah di lingkungan sekolah, dan karena jurusan kalian adalah jurusan yang apa? Lebih cenderung ke perkantoran, nanti juga bahasanya di perkantoran gitu. Limbah yang dihasilkan di lingkungan perkantoran. Ini kita belajar tentang bagaimana memanage limbah ya di sekitar kita biar tadi tidak menyebabkan dampak yang buruk. Cost management system. Introduction-nya ini yang tadi ya banyak sekali, ini lebih luas lagi di PPA. Bu kasih seperti itu. Ya, Salva ada mana Mbak Salva? Kenamaan ya. Boleh minta dibacakan Mbak Salva? Kurang kelihatan. Ya, sudah terlihat?
Masih kurang. Satu environment that is free from pollution and with one of the factors that cause a polluted environment is carbon. Carbon has become one of the most dangerous factors for health and life. Apa itu maksudnya? Environment is an environment that is free from pollution and garbage. Artinya apa? Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bebas dari polusi dan sampah atau limbah. One of the factors that cause a polluted environment is garbage. Salah satu penyebab dari polusi di lingkungan sekitar adalah sampah. Kemudian, garbage has become one of the most dangerous factor for health and life. Artinya apa? Salah satu faktor yang berbahaya, sangat berbahaya ya terhadap Kesehatan dan kehidupan. ya kesehatan kehidupan. Oke, pinter-pinter ya. Ini sih saya dulu ya. Hebat, luar biasa. Oke, next. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita biar tetap sehat, biar tetap nyaman ditinggali gitu ya? Adalah sistem dalam memanage dan memonitoring dari sampah-sampah yang ada di sekitar kita, gitu ya. To increase public awareness, berarti apa? Untuk meningkatkan kesadaran lingkungan kita atau masyarakat kita terhadap maintaining cleanliness and preserving the environment. Artinya apa? Untuk agar tetap terjaganya lingkungan yang bersih, yang kondusif, itu harus berasal dari kesadaran masyarakat di sekitar kita. Karena di lingkungan sekolah berarti kesadarannya berasal dari siapa? Dari kita sendiri, sivitas akademik yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian monitoringnya bagaimana? Tujuannya, the goal is to make what's more protected. Berarti apa? Biar limbahnya itu bisa protect, biar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Source of garbage, berarti apa? Sumber-sumber dari limbahnya. Apa saja sumber-sumber dari limbahnya? Ya, dari berbagai macam tempat ya. Yang paling banyak apa? Satu, market trash, berarti dari pasar. Commercial place, berarti dari tempat-tempat umum. Factory or industrial waste, berarti dari household, berarti dari rumah tangga. Office, berarti dari kantor. Institutional, berarti dari institusi, dari berbagai macam departemen. Bisa di lingkungan departemen, ya bisa misalkan dari pendidikan misalnya ya. And yard waste berarti dari lingkungan perkebunan. Prosesnya, kita punya limbah dari organik dan non organik. Yang organik, proses yang bisa kita lakukan untuk
mengelola sampahnya bisa salah satunya menjadi pupuk kompos. Kemudian yang non organik bisa recycle atau bisa dihancurkan bisa. Kalau dihancurkan berarti nanti recycle-nya dihancurkan dulu baru didaur lagi. Oke, kita masuk ke prinsip reduce, reuse, and recycle. Coba reduce, tolong bacakan Mbak. Mbak apa ya? Mbak Vanessa. Ya, Mbak Vanessa yang cantik sekali ini hari ini. Ya, Mbak. Monggo. Kelihatan nggak, Mbak? Where we have to reduce the amount of waste and step on reduce of pollution that has the potential to become waste. Artinya apa tuh, Mbak? Reduce berarti mengurangi. Ya. When we have to reduce the amount of loss berarti jumlah dari limbahnya dikurangi, gitu ya. And second, the use of goods that have the potential to become waste. Jadi apa? Kita mencoba untuk berhemat, sehingga mengurangi limbah yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah misalkan kita berhemat dengan listrik. Kalau misalkan contoh paling mudah ya, misalkan kalian nyarger nih, udah selesai. Biar kamu tidak menghamur-hamurkan listrik, itu kabel colokan kamu harus langsung dicabut, dilepaskan, karena suka lupa ya, pura-pura lupa apa emang lupa gitu. Apa emang sengaja dilupakan gitu? Seperti apa? Seperti biasa. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa. Kemudian prinsip reuse. Reuse dari sebelah ini dulu. Cari Mbak Putri mana ya? Oh, Putri. Suka salah lihat. Oke, Mbak Putri monggo. Tolong dibacakan. Reuse items that can still be used, don't throw them away, but as much as use them over and over again. Kurang terlihat. Reuse items that can still be used, don't throw them away, but as much as use them over and over again. Artinya apa tuh? Mbak Putri. Monggo, nanti monggo, apa Mbak? Reuse item can still be used. Artinya apa? Menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan, ya. Don't throw them away immediately. Jangan terlalu cepat membuang mereka, ya. Ya, but as much as possible, reuse them over and over again. Maksudnya, selagi kita masih bisa menggunakan lagi, gunakan lagi, dan terus gunakan lagi. Jangan cepat-cepat untuk dibuang, ya. Oke. Itu di situ contohnya apa itu? Botol plastik ya. Biasanya mungkin kalian hanya dibuang ke tong sampah. Mungkin untuk saat ini mungkin kalian bisa gunakan lagi untuk tanaman atau untuk yang baru-baru ini sedang hitsnya adalah EcoBrick. Jadi kamu bisa masukkan plastik-plastik yang lain, nanti bisa dijadikan berbagai macam bentuk recycle yang lebih bagus. Jadi di reuse tapi ada masuk recycle-nya, Bu. Jadi ada dua prinsip yang bisa digunakan. Kemudian yang di atas reuse apa itu? Kaleng ya. Sebenarnya ibu kamu di rumah juga udah sangat pintar ya, Mbak. Apa tuh? Pada saat tidur Fitri ya. Kan biasanya apa? Kaleng makanan gitu ya sudah habis, tidak langsung dibuang kan sama ibunya kalian? Langsung dibuang nggak? Nah, digunakan lagi ya kan?
Isinya cookies jadi isinya apa? Berarti beliau sudah bisa menerapkan prinsip reuse. Oke, prinsip selanjutnya adalah recycle. Coba dari belakang saya. Kayaknya sedang Risma. Ya, yang mana sekali senyumannya? Cantik ya. Oke, silakan bisa terlihat Mbak Risma. Bisa. Tolong bacakan Mbak. Apa tuh artinya? Yang cantik. Recycle. Recycling paper waste. Artinya apa? Daur ulang limbah kertas. Can make an extraordinary work even though it's made from waste material. Artinya apa? Bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam produk yang luar biasa meskipun itu berasal dari limbah. Ya, jadi hasil ekonominya ada, nilai estetiknya ada, nilai gunanya ada, fungsinya banyak. Nah, itu bisa diterapkan dari prinsip recycle atau daur ulang. Oke, kita mulai, kalian mulai berkegiatan, berobservasi. Silakan dikeluarkan foto-foto sampahnya yang kemarin sudah dikumpulkan. Silakan dikeluarkan foto-fotonya. Mbak Alisa, koordinator pemakaman sampah-sampah. Silakan. Sudah di-share ya Mbak ya? Sudah. Mbak ya, sebelumnya berkelompok dulu Mbak. Bergeser-geser dulu sedikit, bentar. Berkelompok dulu ya. Silakan yang masih kurang berkelompok dengan kelompoknya, bergeser dulu sedikit. Sudah ini? Sudah. Bu Guru bagikan LKPD-nya ya. Satu LKPD, satu kelompok. Silakan diisi dengan baik dan benar. Untuk saling mendukung di kanvanya juga sudah Bu Guru share ya. Ya, silakan dikerjakan. LKPD-nya dibuka, diamati. Kita siap-siap untuk masuk ke manajemen sistem limbahnya ya. Lanjut. Next. Ya, stop. Ini sampai di sini. Silakan foto-fotonya di-share dulu, Mbak Aliza. Sudah ya di WA grupnya. Silakan di-share. Kemarin sudah mengamati ya. Saling ini. Nggak bisa ya Mbak ya? Sudah dikasih. Diamati, silakan diamati dulu foto yang sudah di-share. Lalu kegiatan kita yang pertama adalah observasi sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita untuk juga mengisi LKPD kalian. Ya. Yang pertama,
sudah lihat-lihat tadi fotonya. Sebutkan limbah yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar sekolah. Kamu sudah lihat foto-fotonya ya. Nah, guru pengen tanya nih, limbah apa saja yang ditemukan di lingkungan sekitar sekolah kita? Plastik, terus plastik, terus banyak. Coba guru pengen salah satu yang ngomong Mbak Iza, ada Mbak Iza? Ya Mbak Iza, monggo. Bentar, coba dulu Mbak, biar terdengar suara. Kemasan makanan, gula serta untuk bekas makan. Sudah? Apalagi? Ada masukan yang lain? Apalagi yang belum disebutkan Mbak Iza? Plastik kresek ada? Ada. Apalagi limbah yang organik apa? Sisa makanan ada ya? Oke, sudah tahu ya berarti limbah yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Kalau di lingkungan perkantoran, kira-kira apa? Ya dominan ya, banyak ya. Apakah limbah tersebut berbahaya? Kira-kira berbahaya enggak? Berbahaya. Coba Mbak Desi. Limbahnya berbahaya seperti apa Mbak? Gitu ya? Iya. Padahal pembuatan kertas itu berasal dari apa? Dari pohon ya. Semakin banyak kertas yang kalian gunakan, berarti semakin banyak pohon yang harus ditebang. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah jelas ya bagaimana pemanasan global itu terjadi. Salah satu akibatnya dari penebangan pohon. Ya, makanya kita harus lebih menyadari penggunaan kertas, sebaiknya lebih di manajemen ya, tidak berlebihan. Kita masuk ke LKPD kalian, silakan. Oke, perhatikan petunjuk. Sebelum kamu mengisi LKPD, diperhatikan dulu apa saja yang harus diperhatikan. Ya. Satu, coba Mbak Jun, tolong bacakan. Kayaknya Mbak Jun udah sangat paham. Sebelum menggunakan LKPD, ini baca dan pahami tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dalam pengerjaan LKPD ini disediakan alokasi waktu tertentu oleh penulis. Yang kedua, sebelum melakukan rangkaian kegiatan dalam LKPD ini, perhatikan penjelasan singkat mengenai materi limbah dan simak dengan saksama video yang telah disediakan pada LKPD ini. Yang ketiga, untuk pindah ke halaman Ya. Oke, dari limbah dan jenisnya, nanti masuk kompetensi dasarnya. Ya, tadi sudah disebutkan limbah dan melakukan pengamatan. Sudah sampai halaman ini, silakan sambil dibuka ya, biar lebih memahami apa yang harus dikerjakan. Sambil dibuka. Kemudian next tujuan pembelajarannya sebelumnya juga sudah disebutkan, sudah dibacakan sama Pak Oli ya. Jadi silakan kamu baca ulang kembali tujuan dari pembelajaran kita hari ini.
Kemudian ini melengkapi dari materi yang sudah Bu Guru share, kamu bisa membaca ulang penjelasan tentang reuse, recycle, dan reuse. Ini ada videonya, kalau di KPD-nya bisa ditonton. Nah, ini begitu banyak sampah yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Sekali. Itu sementara yang tadi dilakukan oleh kita pada umumnya hanya sekedar membuang sampah saja, padahal ketika kamu saja nanti di PPA atau tempat pembuangan akhir sampah akan terjadi penumpukan sampah seperti itu. Makanya kita perlu lebih sadar untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Mulai mengisi ini ya Mbak, silakan mulai diisi. KPD yang ini berarti kamu mengacu pada gambar yang sudah kamu kumpulkan dari foto-foto di lingkungan sekitar ya. Foto-fotonya diperhatikan, terus kamu mengisi ini dari foto kamu, mana yang masuk limbah organik, mana yang masuk ke limbah anorganik. Silakan mulai diisi KPD-nya. Diisi KPD-nya. Dari foto-fotonya dicari yang bagian ini, yang bagian ini dulu ya, sesuai sama gambar yang ada di slide. Silakan diisi yang dulu ya. Studi yang di atas mau di reuse, mau di recycle, mau di reuse gitu ya. Nah ini di slide ini berarti kamu dijelaskan ya, di slide ini kamu jelaskan bagaimana kamu melakukan reuse. Dari sampah yang sudah ditemukan, misalkan kamu ingin mengurangi limbah kertas yang ada di lingkungan sekitar, berarti kamu mengurangi penggunaan kertas. Bisa dijelaskan menggunakan kertas ulang kali. Kamu jelaskan gitu ya. Bagian yang ini berarti apa nih? Bagian ini caranya bagaimana Mbak? Melakukan pemilihan tindakan yang tepat ya. Untuk yang gambar pertama itu menunjukkan apa? Penggunaan air. Berarti kalau penggunaan air lebih tepat reuse, reuse atau recycle? Reuse. Berarti kamu lingkari bagian reuse atau diwarnai bagian reuse. Bisa dipahami ya? Nah, next. Maureen, the purpose apa Maureen? Tujuan dari eksperimen yang akan kalian lakukan. Berarti tujuan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Kamu tuliskan tujuannya kamu. Apa? Ya. Next. Kamu prediksinya kira-kira limbahnya bisa dikurangi nggak dengan apa yang akan kamu lakukan? Prediksi. Ya. Next.
Bagian ketiga, my research, tell me that. Berarti apa? Dari apa yang akan kamu lakukan dari proyeknya kamu, nanti kalian bisa mendapatkan kesimpulan apa? Ya, kesimpulan yang akan kalian dapatkan itu apa? Nah, kemudian in conclusion berarti kesimpulan secara umum. Tadi baru tahap proses menuju ke kesimpulan ya. Ini kesimpulan secara umum. Berarti nanti kalau sudah selesai semua, kamu akan mendapatkan kesimpulan apa? Ya. Pada proyek kami kali ini kami membuat apa, kemudian kami bisa menghasilkan apa. Dengan ini kami bisa misalkan mengurangi limbah di lingkungan sekitar kita. Ya. Oke, sampai tahap yang tadi scientific method sudah ya. Dan kalau di sini berarti kamu mulai merancang, proyeknya kamu dirancang. Bagaimana kalian akan melakukan proyek kalian ke depannya, dirancang di sini. Ya, mulai perancangan proyek kalian. Ditulis semua rancangan-rancangannya, tidak harus yang akan dilakukan saja, tapi kamu kayak curhat gitu loh, Mbak. Semua dituliskan. Menurut teman kamu yang satu apa? Saya mau membuat daur ulang kertas menjadi vas bunga misalnya. Yang satu, saya mau daur ulang kertas menjadi keranjang. Yang satu, saya mau membuat daur ulang kertas menjadi kertas kembali dan yang lainnya. Ya, semua dituliskan di situ. Jadi masih acak, masih belum dilakukan penentuan mana proyek yang akan kamu lakukan. Ya, dan yang kotak terakhir baru kamu tentukan yang ada gambar anaknya perempuan, itu baru proyek yang akan kalian tentukan. Akhirnya kamu menentukan proyek apa di situ. Dan ini lembaran terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya kamu nulis serius itu apa, kemudian di paling bawahnya kamu menyimpulkan pada kegiatan kami kali ini, kami bisa menyimpulkan bahwa apa yang sudah kami lakukan bisa mengurangi jumlah limbah di lingkungan sekitar kami. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk mengisi LKPDJ dulu? Ya. Jelaskan. Misalkan tadi kamu mengurangi jumlah limbah, apa limbah yang akan dikurangi? Cara menguranginya bagaimana? Dan apa? Jelaskan. Kalau bisa langkah-langkahnya. Jadi kalau yang tadi awalnya hanya masih poin-poinnya di sini kami jelaskan. Ada pertanyaan yang lain? Sudah bisa dimengerti ya? Silakan dikerjakan dulu. Dirapikan mejanya, kertas-kertasnya, kemudian dipersiapkan proyeknya. Kertas-kertas yang lainnya dirapikan dulu. Semua orang atau ya nama semua orang? Semua orang. Semua orang. Kamu udah Iya. Iya, semua orang. Semua orang dalam satu kelompok. Iya.
Ya, Mbak Desi, sudah kelompoknya selesai? Ya, dipersiapkan proyeknya, dirapikan dulu mejanya. Silakan dipersiapkan dulu. Ya. Dan kelompok daur ulang kertas menjadi kertas ya Mbak ya? Ya Bu. Silakan disiapkan alat-alat dan bahannya. Ya Bu. Dirapikan dulu, Mbak. Ya, Mbak Fitri, apa kabar hari ini Mbak Fitri? Baik. Ya. Laporkan kalau ada masalah-masalah ya. Ya, disiapkan peralatan perangnya, peralatan proyeknya. Ini kelompoknya menentukan apa Mbak? Mana alat dan bahannya? Dikeluarkan semua? Sudah dikeluarkan? Oh, sudah siap dimulai proyeknya? Jangan lupa pembuatan videonya dan presentasinya ya. Kenapa memilih Pas Bunga? Karena sampah kertas di Ya, bisa bermanfaat ya. Ngomong yang ini membuat apa Mbak? Ragam. Banyak pembawa kertasnya ya di kita ini. Kenapa memilihnya ragam? Jangan lupa video pembuatannya ya. Kertas menjadi mengapa membuat kertas kembali? Untuk mengurangi sampah. Ya. Ngomong ini juga ngomongnya ya. Apa? Kandungan kunci dari apa membuat kandungan kunci dari para kertas? Karena terinspirasi Kenapa membuat kandungan ini?
Namanya menentukan buat apa nih? Alasannya apa? Mau membuat apa? Tujuannya ada beberapa unsur, yaitu membuat Kira-kira bisa dilaksanakan nggak? Bisa diselesaikan satu sudah ya, coba dilihatkan hasilnya seperti apa. Hasilnya juga yang lainnya di Din. ini lo ini ukuran 8 ya.
Berarti warna apa ini, Mbak? Kalau biru. Kenapa pilihnya warna putih? Seperti hati kalian. Ya, silakan kelompok yang mau menyajikan datanya, hasil proyeknya. Hello everyone. How are you today? I'm good, thank you. Terus, today I will presentation about our paper recycling. Before that, let me introduce myself. My name is Atia Zalfa Maula. And my name is Indah Pratiwi. My name is Putra Siana. My name is Rahma Auliatini. And my name is Clara Staurin. My name is Zaskia Putri Pramono. Okay, don't take too long. Are you ready, guys? Good job. Background atau latar belakang. Lots of paper was everywhere, even though they can be turned into something more useful, for example, by making basket. Maksudnya, di sekitar kita kan pasti banyak sampah-sampah yang berserakan. Bisa kita lihat juga di kelas ini, kadang ada banyak kertas yang sengaja dibuang dari bekas print, fotokopi, ataupun yang lain. Tanpa kita sadari, sampah-sampah yang kita buang itu sebenarnya bisa dijadikan untuk barang yang lebih berkualitas dan juga bermanfaat. Bukan hanya keranjang, tapi bisa vas bunga, tempat pensil, tempat tisu, gantungan kunci, atau kertas dijadikan kertas lagi. Udah. Next slide. Purpose of making the product atau tujuan dari membuat produk. In making the product, there are also many purpose. First, help prevent global warming atau membantu dalam mencegah global warming atau pemanasan global. Untuk sampah sendiri, jika dibuang tanpa adanya daur ulang, sampah bisa terurai secara anaerob atau bakteri yang tumbuh dengan ketidakadanya oksigen atau nol oksigen. Dan sampah itu bisa menimbulkan gas beracun seperti gas metana. Yang kita tahu gas metana itu sebenarnya bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, dengan kita mendaur ulang, kita bisa meminimalisir penggunaan kertas, meminimalisir produksi industri kertas juga, dan kita bisa mencegah bumi dari ancaman pemanasan global. Yang kedua, bisa minta tolong nggak? Bisa ya. Yang lagi ngantuk. Siapa? Hah? Intan boleh nggak bacain? On industrial production, minimalkan energi yang dihabiskan untuk produksi industri. Tahu nggak maksud dari poin itu? Tahu nggak maksud dari poin itu? Jadi pada poin kedua, minimize the energy spent on industrial production atau meminimalkan energi yang dihabiskan untuk produksi industri. Pada produksi industri sendiri itu terdapat bahan bakar yang dapat memancarkan sebuah gas berbahaya yang menyebabkan pada pencemaran lingkungan atau pemanasan global. Bahan bakarnya itu bisa batu bara, diesel, dan juga solar. Nah, ketiga bahan bakar itu bisa memancarkan gas
yang dapat menyebabkan pemanasan global. Itu gas metana, gas sulfur, dan juga karbon dioksida. Dan dengan kita mengurangi energi, kita bisa mengurangi pemakaian dari bahan bakar itu, dan kita bisa mengurangi polusi atau gas-gas berbahaya yang dihasilkan dari produksi industrial. Dan yang ketiga akan dibacakan oleh Aurin. Yang nomor 3 will help reduce raw materials consumed atau trees are cut down, yang berarti adalah akan membantu mengurangi bahan baku yang dikonsumsi. Ceritanya atau misalnya pohon ditebang. Karena jika semakin banyak pohon yang ditebang bisa menyebabkan pemanasan global karena pohon ditebang jadi semakin sedikit ya. Setelah itu yang number 4, can you read Miss Diana? Produce high cost products, menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi. Okay, thank you. Dengan kita mendaur ulang kertas, kita dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi ya, seperti kita membuat keranjang, kita dapat menjual dan kita dapat hasilnya. Oke, next slide. Next slide, please. And then the meaning of recycling is a process of turning used materials into new materials with the aim of preventing waste that can actually become something useful, reducing the use of new raw materials. Jadi maksudnya itu barang bekas yang diolah menjadi barang baru. Tujuannya itu untuk mencegah atau mengurangi sampah bahan baru. Terus contohnya itu bisa dilihat dari perkantoran seperti kayak kertas bekas gitu. Udah. Bu, next slide. Advantage of recycled products. Number 1, to store a variety of office items. Kayak untuk menyimpan berbagai macam barang perkantoran, contohnya kayak buku atau alat tulis gitu bisa ditaruh di sini. Terus number 2, Miss Vanessa, can you help me to read in front? Yeah. Eco-friendly can fit a lot of stuff like weight. Ramah lingkungan, dapat muat banyak barang, dan ringan. Nomor 2 maksudnya ramah lingkungan karena kertas ini bisa terurai 3-6 bulan. Terus muat banyak barang karena ini bukan bisa buat naruh buku doang, bisa buat taruh alat tulis juga. Terus juga ringan. Number 3, high economic value atau bernilai ekonomis tinggi. Tapi kalau untuk produk punya kita itu belum bisa disebut bernilai ekonomis tinggi karena masih banyak kekurangan dari segi apapun, karena ini juga lemnya ada yang belum kuat, terus juga ini hiasannya juga belum rapi. Terus number 4, Miss Aya, can you read this? Can be used as decoration. Dapat
dapat digunakan sebagai hiasan. Maksud dari nomor 4 itu bisa dapat digunakan sebagai hiasan karena bisa buat naro aksesoris, terus bisa buat naro vas bunga, ya buat hiasan-hiasan yang kita pakai. Gitu. Next slide, Bu. Do you know guys how to make basket from wasted paper? Cara membuat keranjang dari limbah kertas, yang pertama kita membutuhkan gunting dan lem. Lemnya kita bisa menggunakan lem tembak agar kuat ya. Yang kedua ada materialsnya atau bahannya. Yang pertama ada kertas. Karena setelah itu ada cara membuatnya. Untuk poin 1, potong majalah menjadi 4 bagian, lalu setiap bagian dilipat sebanyak 3 kali, pertemukan ujung kanan dan ujung kiri dengan cara dilipat kembali. Dan untuk poin 2, setelah sudah terlipat anyam lipatan dengan kertas yang sudah lipat tadi, satukan antara rangkap satu dengan rangkap lainnya. Dan yang ketiga, jika sudah, hubungkan antara ujung dengan ujung agar membentuk lingkaran. Setelah itu yang selanjutnya dari nomor 4 adalah tempel sisa pada anyaman bagian bawah dengan lem tembak. Setelah itu tempel alas atas dan bawah secara rapi. Dan yang terakhir adalah rekatkan sampai tidak terlepas. Selanjutnya kita akan menampilkan video cara membuat keranjang. Itu dipencet. Gak ada. Iya, karena ada kesalahan teknis sedikit, kendala. Bisa ditunggu sebentar ya. Barang mau lihat ini sudah. Ini kayak bukan kita apa ya? Otak. Iya. Mungkin ada yang bisa dibaca dulu. Mana cakep-cakep aja. Ini kedengeran loh. Gitu deh. Dari awal terus. Ini kesimpulan dan itu akan dijelaskan oleh Rahma. Bagaimana Anda menjelaskan Tidak itu. Alia? Yang pertama, lipat satu lembar majalah bekas menjadi 4 bagian. Bisa dilihat seperti di video.
Ya bilang, Setelah menjadi 4 bagian, lipat sebanyak 3 kali. Yang pertama, setelah itu dilipat kembali menjadi 2, dan yang terakhir lipat menjadi 3 bagian. Lipat bagian kanan dan kiri majalah yang sudah dibentuk tadi, dan pertemukan antara ujung kanan dan kiri. Jika sudah, masukkan antara lipatan satu dengan lipatan yang lain dengan arah berlawanan. Jadi benar apa-apa? Gak apa-apa. Iya, di depan. Sini nih. Lakukan satu demi satu sampai mencapai panjang yang diinginkan. Rapatkan satu rangkap dengan rangkap yang lain. Siapkan kertas majalah yang sudah dilipat persegi panjang. Masukkan kertas yang sudah dilipat ke dalam lubang pada tiap-tiap rangkap. Kesimpulan Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah daur ulang adalah proses menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru yang lebih berkualitas, bermanfaat, dan bernilai ekonomis tinggi. Limbah bukan berarti tidak bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dapat dibuktikan dari produk yang kami buat ini, walaupun sederhana tetapi memiliki banyak manfaat. Sebelum kami menutup sesi presentasi kami kali ini, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk audiens. Apa alasan kalian membuat daur ulang dari majalah, dari kertas majalah? Kenapa nggak dari kertas yang lain? Kenapa kalian lebih memilih membuat produk kerajinan keranjang? Ada lagi yang ingin bertanya? Berapa lama pengerjaan kerajinan keranjang tersebut dikerjakan? Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Arya atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Pertanyaannya adalah apa alasan kita mendaur ulang dari kertas majalah? Alasan yang pertama adalah kertas majalah, kita sudah mempunyai kertas majalah sudah cukup lama dan tidak terurai. Maka dari itu kita bisa merecycling kertas majalah tersebut jadi keranjang. Yang kedua, alasan kami menggunakan majalah, mungkin juga kertas majalah tebal dan glossy, jadi tidak mudah rusak ya jika terkena air, walaupun bakal rusak. Terus apa lagi? Dan ini kuat untuk menahan beberapa buku. Yang terakhir, kita menggunakan majalah karena dapat mudah dibentuk seperti menjadi keranjang, dapat digunakan untuk menyimpan berbagai macam alat perkantoran seperti kertas atau yang lain-lainnya.
Nomor 2, kenapa kami lebih memilih kerajinan keranjang? Karena yang pertama lebih mudah dibuat, terus bahannya sudah selalu ada, terus tidak terlalu memerlukan tenaga yang cukup besar, lalu tidak perlu harus memiliki keahlian khusus untuk membuat keranjang ini. Pertanyaan yang ketiga, seberapa lama pengerjaan keranjang? Sekitaran 2 mingguan. Iya, karena setiap hari kita selalu mencicil anyaman. Sebelumnya, apakah ada sanggahan? Tadi yang bertanya aku ngomong. Ya, sanggahan Mbak. Ya. Setuju saja. Aku sih yes. Ya. Aku sih yes. Tutup. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah. Habis. Dari kelompoknya Mbak. Semua sudah. Tutup telepon dulu bahasa Inggris mana? Aurin tutup pakai bahasa Inggris. Thank you for sekian dari presentasi kami. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak Aurin dan kawan-kawan, Mbak Rahma dan teman-teman. Kita kasih aplaus lagi buat kelompok yang sudah presentasi ke depan. Hebat sekali, kalian semua sudah sangat hebat sekali ya. Luar biasa hari ini. Oke, sebelum masuk ke refleksi hari ini, Bu Guru mau ngasih pantun dulu ke Mbak Jun ya. Buat ice breaking ya. Udah siap Mbak Jun? Dari Mbak Jun dulu apa Bu Guru dulu? Kayaknya dari Mbak Jun dulu coba. Oke, lihat coba ya. Tanah sawah harus diolah. Padi berbuah, dipanen Jamilah. Ikut nasihat guru di sekolah. Jangan malas dan suka berkilah. Oke, Mbak Jun silakan. Buah tomat dimakan kanguru. Pisang raja dari Bengkulu. Selalu hormat kepada guru. Belajar biar tak malu. Satu lagi ya Mbak. Muara Takus peninggalan sejarah. Tinggi nilainya tiada terkira. Wajib belajar itu siapa sajakah? Tahukah Tuan apa jawabnya? Balas Mbak, balas. Balas dong. Mudah remaja janganlah lengah. Rajin belajar setiap masa. Rajin belajar jelaslah sudah. Orang pribadi dan badan jawabannya. Terima kasih Mbak Jun. Balas-balasan pantun ya. Mudah-mudahan bisa ini ya lebih menginspirasi kalian tugas kita hari ini, proyek kita hari ini, sehingga kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Coba kita evaluasi dulu tadi yang sudah kamu lakukan. Setiap kelompok proyeknya berbeda-beda. Apa kesulitan dari proyeknya kamu? Coba dari kelompoknya Mbak Isa dulu. Kelompok PAS, bagaimana kesulitannya apa? Pembuatannya lama. Waktu pembuatan lama. Masalah yang lain?
Oh, iya iya. Mungkin lebih ditingkatkan kemampuan cara apa Mbak? Melukis. Ya, mencari pengetahuan lagi ya Mbak ya. Dari kelompoknya Mbak Desi, apa kesulitannya? Cara bentuknya. Saat ini kamu bentuknya caranya gimana Mbak? Oke. Mungkin kedepannya bisa pakai ini ya, cetakan ya, biar lebih bagus. Oke, dari kelompoknya Mbak Aliza, bagaimana? Alia, gimana? Senyum-senyum terus Alia hari ini. Apa Alia? Ya dibentuk itu susah agak apa ya? Kadang ke line yang kadang ke ini apa ya? Ada pas. Oh ya. Komposisi dari adonannya ya. Atau mungkin teknik menggunting kertasnya dipakai blender gitu Mbak. Mungkin bisa teksturnya lebih halus gitu ya. Oke. Dari kelompoknya Mbak Agisna, bagaimana kesulitannya? Banyak. Salah satunya, tapi itu hasilnya bagus sekali ya, luar biasa itu. Katanya banyak kesulitan tapi bagus ya. Gimana Mbak? Arahnya kurang sedikit terus sama waktunya juga kurang cukup. Kekuatan juga kurang kondusif kan sekarang. Iya. Jadi apa ya susah keringnya. Oke. Mungkin keringnya dari kelompok Alisa bisa ngasih solusi? Diombel Bu. Oh, ya itu teknik kekinian ya. Bikin dong. Oke, dari kelompoknya Mbak Lis. Oke. Kalau dari komposisi bahan sudah bisa sudah bisa ya. Baik, dari kelompoknya Mbak Putri dan kawan-kawan gimana? Saskia, Bapak, Indah, gimana? Kesulitannya dalam jadi banyak ini juga sebenarnya sama buat ini. Sama. Mungkin nanti bisa dipercantik lagi kolaborasi dengan kelompoknya Mbak Agihna ya. Pakai daur ulang kertas, jadi kertas baru bisa buat dasarnya lebih estetik gitu. Terus apa ya? Double tipnya mungkin bisa ditambah kekuatannya pakai lem tembak ya Mbak. Ya mungkin bisa lebih kuat gitu. Atau dari kelompok lain ada masukan buat kelompok keranjang biar lebih estetik, biar lebih kuat keranjangnya gimana? Ada masukan? Jawabnya dengan senyuman, buatnya dengan senyum. Happy ya, jadi kesulitannya bisa diatasi dengan cepat ya. Kayaknya emosi ya Mbak ya. Oke. Oke, ada masalah-masalah lain? Cukup ya? Cukup? Cukup nggak? Cukup. Oke, terima kasih. Bisa dibereskan alat-alatnya ya. KKPD-nya boleh dikumpulkan ke Bu Guru untuk penilaian. Tiap kelompok silakan LKPD-nya dikumpulkan. Terima kasih. Kurang 10 menit.
Mbak, tolong ada azan, Mbak. Didengarkan dulu azannya, jangan ditutup. Kami didengarkan evaluasinya sudah Bu Guru share di grup WA kalian. Silakan dicek evaluasi pembelajaran hari ini. Ada soalnya di Google Form. Silakan Mbak Alisa, Mbak Desi, Mbak Alia, Mbak Mutiara yang semangat selalu. Ya. Nah, Salva dicek Google Form-nya, Mbak. Silakan boleh dikerjakan ya. Ini udah di freeze belum sih? Udah tak unfreeze. Udah. Dikeluarin. Itu mau di freeze apa enggak? Iya. Oh, belum. Ini aku udah selesai tuh. Udah. Ini ya terakhir. Masuk ke kampanye aku beranda aja. Terakhir. Edit yang asli. Iya Mbak Fitri, terima kasih Mbak Fitri. Sudah Mbak dilihat Google Form-nya? Sudah dicek, silakan coba dikerjakan. Ini ya. Coba Mbak Rahma sambil ini kita refleksi dulu. Tadi belajar apa saja Mbak? Disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita belajar mengenai pengolahan limbah kertas, yang mana limbah kertas ini bukan hanya menjadi sebuah limbah yang tidak akan digunakan. Kita juga mengerti pengertian dari limbah kertas, bagaimana yang kita ketahui bahwa limbah kertas ini memiliki yang lainnya tolong perhatikan dulu ya.
pembelajaran kali ini kita belajar mengenai pengolahan limbah kertas, pengertian daur ulang kertas juga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa limbah kertas ini memiliki banyak manfaat, banyak yang tidak hanya dimanfaatkan menjadi sebuah keranjang seperti yang kelompok saya buat, tapi ada juga yang membuat kertas menjadi kertas kembali, lalu ada membuat kerajinan pot, vas bunga dari kertas juga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kedepannya bisa berguna bagi kita semua, terutama lebih sadar bahwa limbah itu bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna seperti itu. Jadi kelompoknya bisa ya biar beda. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil kayak kita harus lebih peduli kepada lingkungan kita saat ini mengingat kondisi bumi yang sudah rusak saat ini. Jadi kita sebagai anak zaman sekarang harus bisa lebih bisa membantu supaya bumi kita bisa menjadi bersih lagi seperti dulu kala. Akhir Mbak Isa, mana Mbak Isanya? Kita belajar tentang pengolahan limbah sampah kertas menjadi barang yang bermanfaat. Dari kepotong pasti menutupnya kepotong. Tentang hari ini juga sama. Ya, hari ini kita udah banyak banget belajar ya tentang mendaur ulang limbah kertas. Ya, ada yang menjadi keranjang, ada yang gantungan kunci, ada yang vas bunga, terus apa tuh namanya tadi? Vas bunga, terus habis itu bunganya juga beserta bunga-bunganya itu, terus apa lagi tadi? Oh ya, daur ulang kertas jadi kertas lagi, dan sebenarnya masih banyak lagi ya Bu mungkin ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat lah ya buat kedepannya. Amin. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sudah sangat belajar banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menambah ilmu, satu, kedua menambah kesadaran kita akan lingkungan di sekitar kita, kemudian menambah pengalaman ya, keterampilan. Setidaknya walaupun hanya sedikit yang kita lakukan, ada sesuatu yang bisa kita pahami ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik untuk kita dan lingkungan di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dipimpin doanya Mbak Ketua. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, pastikan buku cetaknya sudah dikumpulkan kembali, kemudian dirapikan kembali proyeknya, ya, jangan sampai kita mendaur ulang sampah malah menghasilkan sampah baru, ya. Dirapikan kembali. Kamu silakan. Sampai ketemu di mana, hati-hati di jalan, ya.